warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malikil Haqqil Mubin Malikis samawati wal ardi wasairil makhluqin Ilahil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Matunun. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna jtinabih. Raja mas sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetap memberikan kita hidayah iman dan Islam. Pagi hari ini kita berkumpul di rumahnya dengan tujuan untuk menghamba kepadanya melalui pelaksanaan kewajiban kita salat subuh, dan kemudian waktu longgar kita manfaatkan untuk menambah itikaf sekaligus menguatkan kembali pemahaman kita terhadap ajaran-ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan dan memberkahi kehidupan kita hari ini sehingga kita dapat menjalaninya dalam keadaan tidak bermaksiat kepadanya. Amin Allahumma amin. Raja mas sekalian, pagi hari ini temanya tentang fikih silaturrahim. Tema ini penting berkenaan dengan bahwa makhluk-makhluk Allah itu Allah rajut itu dengan rahmat, ya. Allah rajut dengan rahmat. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Allah itu menciptakan 100 rahmat, lalu satu Allah turunkan ke muka bumi, dan dengan rahmat yang satu itu makhluk-makhluk itu saling merahmati. Sehingga kata Nabi itu anak kuda induk kuda kalau anaknya nyusu kepada dia angkat sedikit kakinya itu supaya tidak menyakiti anaknya. Itu tidak ada yang ngajari, yang ngajari itu adalah Allah. Kucing kalau lahir itu kan anaknya itu kan penuh dengan lendir, itu dijilati sampai bersih, ya. Jilati sampai bersih itu rahmat Allah. Dan Allah itu sifat yang paling menonjol dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyebut Allah itu dengan kualitas, dengan sifat
Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang paling banyak kita sebut. Setiap mau mengerjakan yang baik baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sholat ada Al-Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, setiap di Bismillahnya ada, nanti di dalam ayatnya juga ada. Jadi rajutan itu yang Allah titahkan agar dirawat, jangan dirusak. Baik, ini ada beberapa item, ada 5 item ya yang kita bahas. Pernyataan pertama tentang silaturrahim, itu asalnya dari bahasa Arab, gabungan dari kata silatun, silah ya, yang berarti perhubungan ya, al-alaqah ya. Dan yang kedua ar-rahim, jamak ar-rahim itu al-arham, yang berarti kekerabatan. Asli dari rahim itu kata Ar-Raghib Al-Asfahani, asli maknanya itu adalah rahim perempuan. Dan bahasa kita juga menyebut rahim. Ini bagian dari bahasa yang diserap dari Arab. Nah, kata itu kemudian digunakan untuk menyebut kerabat-kerabat. Kenapa? Karena mereka keluar dari rahim yang satu. Maka jadilah itu kerabat. Kerabat itu korobah. Korobah itu maknanya dekat. Ya. Ada tali-talinya. Ya. Nyambung tali-talinya. Nah, itu perhubungan silaturahim, ada perhubungan kekerabatan. Jadi pengertian silaturahim adalah perhubungan kekerabatan. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2, perhubungan kekerabatan tersebut dijalin oleh Allah dengan kesatuan rahim dalam bentuk tali nasab atau jalinan darah yang tidak mungkin dihapus. Tidak bisa dihapus meskipun anak itu kemudian diasuh oleh orang lain. Itu fakta objektif, walaupun dipakai putusan pengadilan bahwa ini diadopsi oleh orang tua lain, hubungan nasab itu tidak bisa dihapus. Dan kalau ilmu sekarang itu rangkaian itu terlihat dalam DNA kalau sekarang ya. Jadi anaknya Bapak A dan Ibu B ya, ini kalau misalnya karena sesuatu sebab dia hilang, anaknya ketinggalan karena kesusu, diturokno ndek gerdu sambil nunggu bis, begitu bis datang kesusu anaknya ketinggalan, lalu dirawat orang, setelah besar ragu, ketemu ragu apa iya apa enggak, tes DNA, nanti ketemu itu iya betul ini anakmu.
nggak bisa dihapus. Jadi dalam Islam itu at-tabanni, pengangkatan anak, itu haram hukumnya orang untuk membuat anak itu tidak mengenal orang tuanya sendiri. Itu namanya memutus rahim. Ini rata-rata di Jawa, termasuk Jawa luar, negara asal saya itu. Sama ini tradisi untuk membuat anak itu tidak kenal sama orang tuanya. Jadi yang ngangkat anak dari mulai awal sudah ada niat tak baik untuk bohong. Jadi intinya itu dari bohong. Khawatir kalau anaknya nanti tidak sayang sama dia. Duh, kalau ikhlas tidak begitu. Kalau ikhlas itu apakah anak ini mau balas atau tidak? Berbuat ihsan ya berbuat ihsan. Berbuat baik ya berbuat baik. Nggak peduli apakah yang menerima perbuatan baik itu mau berterima kasih atau tidak. Itu baru kita itu tulus. Ya. Jadi ini penting didok tularkan, jangan sampai memutus tali rahim antara anak dengan orang tuanya, karena anak itu kita asuh. Ud'uhum li abaihim, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, panggil anak-anak angkat itu dengan nama ayahnya sendiri. Kalau nama anak bapaknya itu Mahmud, ya sebut Rafiq bin Mahmud, itu orang tuanya. Lalu pengasuhnya itu dia orang tua asuh. Orang tua asuh. Jadi mulai dari data di sekolah itu sudah ditoto agar anak ini ngerti. Mahmud itu bapakmu. Kalau kalau dia sudah meninggal, ya beritahu bapakmu sudah wafat. Kamu kemudian saya ambil bersama saya karena saya tidak punya anak. Jadi itu kuburan orang tuamu situ, itu kuburan orang tuamu. Kalau ibumu sekarang menikah lagi ada di Bali, sebutkan. Nanti kalau anak itu sudah cukup, yo ini alamat ibumu, ini nomor teleponnya, coba kamu hubungi. Dia keberatan enggak kalau kamu ke sana? Karena boleh jadi kan punya suaminya enggak berkenan kalau anaknya datang, tapi sambung, jangan sampai enggak sambung. Tidak mungkin dihapus, karena itu tindakan memutus perhubungan kekerabatan itu hukumnya haram dan pelakunya tergolong pembuat maksiat berdosa besar. Dalam surah Muhammad ayat 22, 23 Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah kalau kamu itu memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, lalu kamu akan membuat rusak di muka bumi, lalu kamu memutus hubungan kekerabatan kamu, apakah kalau kamu sudah berkuasa terus mau begitu, adigang adigung, karena kamu sudah gagah, terus ibumu yang dari desa tidak dianggap, datang terus bilang sopo ini, aku cari sopo, wah sudah gagah, lalu ibunya disingkirkan. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka yang begitu itu Allah laknat mereka.
Fa asammahum, Allah bikin telinga mereka tuli. Wa amma absaruhum, dan bikin mata mereka buta. Ini bukan fisik, tapi tuli buta dalam makna hati. Dia sudah tidak dapat mendengar nasihat yang benar, dia sudah tidak dapat melihat fakta yang benar. Itu memutus. Sebaliknya, perbuatan menyambung hubungan kekerabatan yang putus itu hukumnya wajib. Hadis Bukhari 6138, Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ini maknanya, kalau orang tidak memuliakan tamu, itu ciri imannya kepada Allah dan hari akhir itu masih tanda tanya. Iman apa enggak ini? Kok sama tamu tidak memuliakan? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung hubungan kekerabatannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak, diamlah. Ini menyambung hubungan kekerabatan. Jadi ini nyambung itu artinya kalau putus. Ya. Kalau tidak putus itu ya merawat kekerabatan. Adapun merawat perhubungan kekerabatan yang terjalin, yang tidak putus, yang enggak ada masalah apa-apa, dengan misalnya saling mengirim hadiah, saling berkunjung, saling menelpon, saling berkirim salam dan semacamnya, yang dengan itu hubungan kekerabatan menjadi lebih hangat, itu bukan silaturahim. Walaupun di kita itu populer itu silaturahim. Itu aslinya itu namanya mukafaah, al-mukafi. Ya. Itu mengimbangi kebaikan. Situ kirim apa, nanti ke Parman sini kirim ini, itu namanya mukafaah. Karena perhubungan kekerabatannya itu tidak putus. Nah, yang namanya nyambung silaturahim itu yang putus. Laisal wasili, kata Nabi dalam Al-Bukhari 5991, laisal wasilu bil mukafi'i. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang mengimbangi kebaikan orang lain. Walakinnal wasilah, akan tetapi penyambung rahim itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha, yaitu apabila rahimnya diputus, nah, dia nyambung, dia menyambungnya. Itu baru itu al-wasil, itu orang yang menyambung silaturahim. Ya, ini kabel nyambung, terus kemudian kita bersihkan,
lalu ditoto api. Loh, apa yang aku kerjakan? Iki nyambung kabel, kan nggak cocok. Wong kabelnya ndak putus. Itu cuma merawat kabel. Tapi kalau kabelnya putus, disambung, ini namanya menyambung kabel, menyambung silaturahim. Ada kan yang begini ini, orang memutus silaturahim? Ada, banyak. Kadang-kadang penyebabnya, kadang ya urusan harta waris. Kadang-kadang penyebabnya itu merasa tidak ridho kalau adiknya oleh bapaknya dikasih berbeda, padahal itu menyangkut urusan kebutuhan. Kalau suruh sama kan gak iso. Jadi yang satu kalau bicara dengan orang itu gak tapek krungu, terus itu kok alat pendengar. Kakaknya iri, ya. Padahal dia tidak punya problem pendengaran. Ya kadang-kadang begitu itu ada, ya. Bahkan di Jember dulu ada ibu yang diperkarakan oleh putrinya sendiri, hanya urusan nebang pohon. Wih, luar biasa. Lupa kalau ibunya mulai dari hamil, melahirkan, nyusoni, itu sudah sepenuh jiwa itu memberikan perhatian sama anaknya. Begitu besar, ibunya disuruh hakim masukkan penjara. Jadi itu yang namanya silaturahim itu kalau putus. Kalau tidak itu namanya mukafaah. Ya, saling mengimbangi kebaikan. Itu merawat aja, merawat sambungan rahim. Di dalam hadis Muslim 6659 itu diterangkan bahwa ada seorang laki-laki, anna rajulan qala, seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu dia berkata, ya Rasulullah, innali qarabatan, wahai Rasul, saya punya kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, saya berusaha untuk nyambung perhubungan kekerabatan dengan dia, wa yaqta'uni, tapi dia memutusnya. Memutusnya. Jadi mau disambung, situnya tidak mau. Kalau ini sekrup, bautnya itu nggak mau, ya, disambung nggak mau. Wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, tapi mereka membalas dengan keburukan kepadaku. Wa ahlumu anhum, aku berbuat santun kepada mereka, berbuat lemah lembut. Wa yajhaluna alayya, mereka tidak peduli. Pokoknya seperti batu. Ya. Lalu Nabi bersabda, la in kunta kama kulta, ya, kalau kamu benar seperti yang kamu ucapkan itu, faka'annama tusiffuhum al-malla, maka setiap kamu berusaha baik kepada dia itu, ya itu sama aja dengan kamu
membuat mereka menelan debu yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Maka selagi kamu konsisten seperti itu, maka Allah selalu mendukung kamu dan melindungi kamu atas mereka. Selagi kamu seperti itu, artinya teruskan. Walaupun mereka mau membalas dengan keburukan, Allah akan melindungi kamu. Itu maknanya jangan putus asa untuk terus menyambung silaturahim. Tapi ini angel, Pak. Ya. Angel baru lewat dak mampir aja. Yang sini sudah sombong yo saya iki, mulai duwe beton anyar, mampir terus ceritakan sama tonggonya. Adikku uang terus, padahal belum tentu itu tidak mampir itu. Jadi yang penting untuk diperhatikan, ini jangan diputus. Allah sudah siapkan sambungan yang berwujud satu rahim, tali darah, jalinan nasab, itu jangan diputus. Jadi rawat yang sudah nyambung ini jangan sampai putus. Kalau putus segera sambung. Tidak bisa sendiri, cari perantara. Carikan apalah gitu sehingga nanti itu bareng. Kalau pakai pihak lain itu kadang-kadang asalnya masing-masing sama-sama gengsi, tapi kemudian saya dulu punya guru cerita kalau ada konflik sama temannya itu, terus dia bikin acaranya ke kuburan, lalu di situ diajak bareng-bareng baca Quran, lalu dia kasih motivasi agar kita menjaga dari dosa, kita akan seperti mereka yang ada di kuburan ini, sampai kemudian ada yang menangis lalu saling berpelukan, yaitu yang musuhan itu juga saling berpelukan. Selesai. Katanya dia itu memang dibikin begitu tuh, dibikin karena kalau enggak itu masing-masing seperti saling menolak, tapi ketika sudah disentuh hatinya lalu saling berpelukan, saling menangis. Poin ketiga, di dalam kitab Allah sebagian kerabat lebih utama kedudukannya daripada sebagian yang lain. Al-Anfal 75, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang punya hubungan kerabat itu sebagian mereka lebih utama atas sebagian yang lain di dalam kitab Allah. Keutamaan tersebut tercermin dalam akibat hukum yang timbul di antara mereka dalam kaitannya dengan pernikahan dan kewarisan. Di situ kelihatan ada yang lebih utama, ada yang kurang utama. Nah, terkait dengan utama dan tidak utama itu lalu muncul beda-beda pendapat di kalangan ulama terkait dengan mana yang wajib dijaga hubungan kekerabatannya. Ada yang berpendapat kerabat mahram. Kerabat mahram itu adalah kerabat yang haram dinikahi, yang haram dinikahi. Itu dalam surah An-Nisa ayat 23 itu diatur kerabat mahram itu. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ini maknanya orang tua. Ya. Karena bicara dengan laki-laki maka disebut
kamu haram menikahi ibumu. Ya sama juga anak perempuan haram menikah dengan bapaknya. Ya. Wa banatukum, haram bagimu anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, saudara-saudara perempuan kamu. Wa ammatukum, pamanmu dari pihak ayah. Wa khalatukum, paman tadi, bibi ya, bibi dari pihak ayah. Wa khalatukum, bibi dari pihak ibu. Ya. Wa banatul akhi, anak perempuan saudara. Wa banatul ukhti, anak perempuan saudari, anak perempuan saudara perempuan. Jadi tapi kalau di kita itu jadi lebih ringkes. Ya. Ibu, kemudian anak, lalu saudara, paman, kemenakan. Jadi 5. Karena di kita ya paman itu ya dari bapak dari ibu podo ae, ya Pak D, Bude, ya. Kemenakan anak dari saudara laki-laki perempuan ya sama disebut kemenakan. Di Quran disebut 7, dalam bahasa kita disebut 5. Karena bibi, bapak, pihak ibu sama aja, kita menyebut kemenakan juga sama. Ini kerabat mahram. Terus ada lagi yang berpendapat termasuk kerabat waris. Jadi kalau kerabat waris itu bisa lebih luas, ya, bisa lebih luas. Itu dalam surah An-Nisa, semuanya di An-Nisa ini. Ayat 12 sampai 13. Ya. Lalu yang ketiga menyatakan enggak, itu mencakup semua. Silaturahim ini yang wajib dijaga semua, baik yang dapat waris maupun yang tidak dapat waris. Itu kerabat itu jaga silaturahimnya, jangan diputus. Ya. Kalau urusan lama tidak ketemu ya tidak apa-apa, tapi bukan memutus. Nah, yang terakhir ini lebih berselaras dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. Allah sebut wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian saling meminta dengan namanya, wal arhama, dan jagalah arham, itu hubungan kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu kana 'alaikum raqiba, selalu mengawasi kalian. Yang ketiga. Yang keempat, haramnya memutus hubungan kekerabatan itu berlaku umum, baik kerabat muslim maupun kerabat non muslim. Jadi non muslim itu dia kan belum dapat hidayah, kita sudah dapat hidayah, tapi dia sedarah dengan kita. Kalau sedarah dengan kita, kan yang kita pikir sakno. Kalau terus menerus tidak dapat hidayah, nah sakno itu lalu kan melahirkan apa? Setidaknya doa, mudah-mudahan adikku diparingi hidayah, didoakan. Jangan kemudian dimusuhi. Jadi Islam ini agama dakwah, bukan agama pengobar permusuhan. Kalau agama dakwah itu melihat yang lain itu seperti
Kalau orang jualan itu seperti calon pembeli. Kayak sopir itu loh. Sopir itu kan tugasnya kan ajak-ajak untuk naik ke kendaraannya. Jadi ada orang banyak itu sopir senang daripada jalan sepi. Kalau ada orang banyak, pek-pek ini ono sing mau jadi penumpang. Jadi dia tawarkan romo, tarjo. Jadi jangan kemudian dianggap musuh. Kalau sopir nganggap semua orang itu musuh, ya tidak ada penumpang. Jadi makanya ketika bicara tentang orang tua dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau orang tuamu berusaha sungguh-sungguh agar kamu syirik kepadaku, ma laisal kabi ilmun, dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan mengenai itu, fala tuti'huma, ya kamu cukup menyikapinya dengan tidak usah taat dalam ajakan itu. Ajakan untuk maksiat kamu tidak usah taati, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kancanono sahabati kedua orang tuamu di dunia ini dengan ma'ruf. Jadi bukan tidak direken. Sahabat itu maknanya ya sahabat, ya. Soal dia ngajak syirik, itu tidak usah diikuti. Tapi perlakuan tetap baik. Jangan lalu musuhi. Ya. Kanjeng Nabi kan pernah berada dalam asuhan pamannya yang tidak beriman. Itu sampai akhir hayat perlakuan Nabi baik terhadap pamannya ini sampai akhir hayat. Dia menginginkan agar beliau bersyahadat. Itu kalau musuhan nggak mungkin akan bilang ya ben berpun rokok. Tidak begitu. Ya, itu. Jadi kita harus periksa sikap-sikap kita itu secara umum, bahwa kita ini dihadirkan oleh Allah dengan bawaan untuk merahmati, ya. Adapun hubungan kekerabatan yang sifatnya universal, yakni kesatuan rahim insani antar sesama Bani Adam, kita itu kalau dirunut semua berasal dari satu rahim. Kalau dirunut, apapun warna kulitnya, apapun etnisnya, apapun bahasanya, dan apapun agamanya, itu satu saudara sesama manusia. Jadi jangan ikuti itu provokasi di medsos itu untuk benci etnis tertentu, jangan ikuti. Itu semua Allah ciptakan sama dengan kita. Allah kasih rezeki sama dengan kita, hanya belum dapat hidayah. Lu kalau dapat hidayah, jangan-jangan kemudian dia nyalip kita. Ada yang dapat hidayah terus nyalip, yang sudah dari kecil sudah Islam, kualitasnya kayak gitu-gitu aja. Lu dia yang baru, sudah. Jadi jangan remehkan. Memang manusia itu dikasih oleh Allah kehendak bebas. Faman syaa'a falyu'min, yang mau silakan beriman, wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau silakan kafir. Tapi Allah kasih akal, diutus Rasul, dikasih Quran, dan mikir. Ada orang yang sudah jadi dosen, ahli matematika, baru masuk Islam.
Hanya oleh karena baca sendiri, Quran itu dibaca sendiri. Dia dikasih hadiah oleh temannya kalau nganggur, ternyata dia ambil itu dibaca sampai habis terjemahan, dibaca lagi sampai habis. Akhirnya dia ketemu itu cerita tentang Adam, beda ternyata dengan cerita itu di Alkitab yang dulu sudah pernah dia kenal. Beda. Lalu dia bersyahadat. Tinggalnya di Amerika. Tidak pakai ustadz. Jadi Allah kalau mau kasih itu, oh sekarang kalau menerangkan itu, karena dia hasil. Nah. Jadi kenapa Allah tidak ciptakan manusia itu langsung di surga gitu aja, tidak pakai turun ke bumi, kan enak. Seperti malaikat langsung di posisinya, tapi dia memahami, dicari jawabannya, cari, hanya ketemu, hanya dimahami. Memang manusia ini makhluk pembelajar, dihadirkan sebagai makhluk yang lain. Jadi kalau ada COVID, manusia belajar ini apa cara mengatasinya. Nanti ada apa, belajar lagi bagaimana mengatasi, terus tidak pernah selesai. Jangan berpikir hidup dunia tanpa tantangan. Jadi beda generasi dulu ilmunya dengan generasi sekarang. Pasti beda. Terus dia dikasih oleh Allah tantangan baru, tantangan baru, tantangan baru. Semakin akhir manusia semakin paham, semakin dapat memahami akhirat. Kalau Allah bilang sari'ul hisab, Allah itu catatannya cepat. Sekarang manusia sudah mulai dapat memahami. Kalau kita tarik dari sekarang di ATM tuh 500.000, semua terkurangi itu 100.000 di seluruh jaringan itu. Oh, jadi catatan Allah yang cepat itu bukan lalu nulis Pak ini saya kimak, itu dulu. Sekarang orang sudah dapat lebih memahami. Kalau Allah nanti akan memperlihatkan semua perlakuan kita, sekarang lebih memahami. Orang yang sudah masuk ke internet itu terus itu tracknya ketangkep. Nanti di belakang hari orang dulu dia bilang begini, sekarang begini, itu semua terekam. Akhirnya lebih, kalau begitu Allah itu yang dibilang di Quran itu dia lebih yakin karena gambarannya ada. Makhluk yang dapat tiupan ruh Allah itu, kan Allah tiupkan ruh, dia bisa mencapai ilmu yang kemudian dia lebih paham tentang Allah dibanding yang dulu-dulu. Kalau yang dulu-dulu wes Allah lebih tahu, yang belakangan dia lebih bisa menghayati. Orang di tempat yang jauh bisa bicara, di ruang angkasa bisa bicara dengan yang di bumi. Yaitu karena semua Allah berikan fasilitas dan manusia ini menjadi makhluk pembelajar. Jadi kadang anak kita lebih pintar dari kita. Tidak usah gengsi. Itu memang disiapkan untuk masa berikutnya. Cucunya lebih pintar dari kakeknya, boleh jadi, ya, boleh jadi. Nah, yang itu yang untuk merawat yang kekerabatan universal ini adalah dijaga dengan tindakan menebar rahmat. Sama, rahim, rahmat. Dalam wujud antara lain melakukan kebajikan, berbuat adil kepada mereka. Jadi Nabi menyatakan, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu saling merahmati. Terus para sahabat menjawab, kami ini saling merahmati ya Rasul. Tapi Nabi menjawab, innahu laisa bi rahmati ahadikum khassatahu walakin rahmatal ammah. Kata Nabi, tapi yang dimaksud bukan kamu saling merahmati sesama sahabat, tapi rahmat yang bersifat umum, yang bersifat universal. Irhamu man fil ardi, kata Nabi. Rahmati apa yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya Allah akan merahmati yang
di langit. Itu kita sudah bawa itu, jangan dirusak. Ada orang kepreset jatuh, wah itu orang yang sinyalnya baik, dia segera lari, dia tolong. Pak kemudian, ini kok pakai salib, terus kasih tuh, enggak ada itu. Iya pakai salib sekarang, tapi tahun depan belum tentu. Jangan-jangan dia jadi ustadz. Karena kejadian, jadi itu apa namanya, merawat rahim universal. Karena Allah menyatakan la yanhakum, Allah tidak melarang kamu anil ladzina yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi kamu karena alasan agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari kampung-kampung kamu. Allah tidak melarang apa? Antabarruhum, kamu tidak melarang kamu untuk berbuat kebajikan kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu suka terhadap orang-orang yang berlaku adil. Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi kalau ndak memerangi karena kita muslim, wah silakan berbuat kebajikan, silakan berbuat adil. Kita sudah jadi lakum dinukum waliyadin. Silakan kamu perlu agamamu, aku perlu agamaku. Agamaku ngajari untuk berbuat baik kepadamu, untuk berbuat adil kepadamu, lakukan aja. Lakukan aja. Jadi itu sila menjaga hubungan rahim yang sifatnya universal. Tapi itu yang domestik, yang lingkungan terdekat kita yang disambung dengan hubungan rahim, itu mulai dari situ berbuat baik itu. Jangan dengan saudaranya buruk hubungan, sama orang lain api. Ini tidak normal ya. Dengan yang jauh hubungannya bagus, sama yang berhubungan dekat malah tidak bagus. Baik para jemaah sekalian, ini kajian kita pagi hari ini untuk menguatkan kembali paham kita tentang menjaga hubungan kekerabatan yang khusus maupun hubungan kekerabatan yang sifatnya umum, universal. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.